Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bergabung di Zoom virtual ini ya, di pertemuan virtual ini. Masih semangat di hari akhir ini? Semangat Ibu. Semangat Ibu. Insya Atau malah Allah. makin semangat lagi ya. Soalnya sudah puncaknya hari ini ya. Insya Allah. Ini terakhir kita ini ya sinkronus ya Pak Rizal ya. Iya. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita, izin Ibu memberi kesempatan kepada salah seorang teman untuk memimpin doa mengawali kegiatan kita pagi ini. Saya bagikan layar. Alhamdulillah saya bahagia ini Bu. Laptop saya sudah bisa. Alhamdulillah. Share screen. Laptop baru kali? Masih laptop lama Bu, sudah ketemu penyakitnya Bu. Oh iya, Alhamdulillah. Nah ini saya udah bagi layar Bu, kelihatan ya Bu Bapak ya? Sudah Bu. Kelihatan Bu Resma. Alhamdulillah ya Allah. Udah hampir selesai PPG baru ketemu ini. Pada praktek aksi 1 dan 2, saya mengambilkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas, yaitu meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep melalui model inquiry dan CTL pada materi termokimia dan laju reaksi. Nah, lokasi praktik saya di Mandua, Kota Serang. Pagi ini saya akan menceritakan best praktik yang saya lakukan di sekolah. Di sini saya mengambil kata kuncinya chemistry. Chemistry itu kimia itu harus mencoba. Setiap saya memberikan motivasi kepada peserta didik, pertama sekali saya pasti memberikan kata-kata ini. Jadi kimia itu tidak hanya belajar teori semata, tidak hanya belajar seperti belajar sejarah, tapi kita harus mempraktekkan, membuktikan sebuah pernyataan atau teori yang kita temukan di dalam buku. Sebelumnya izinkan saya menayangkan video. Di sini video persiapan saya sebelum melakukan aksi. Nah, ini video singkatnya. Mari kita saksikan bersama. Jadi di video tersebut saya mempersiapkan dan membuktikan terlebih dahulu bahwa percobaan itu nanti berhasil ketika peserta didik melakukannya. Dan saya menginginkan semua peserta didik itu memberikan emotikon yang memuaskan seperti like atau ada kata-kata oh wow begini ya kimia itu. Jadi mereka jadi bersemangat dalam belajar kimia. Karena situasi yang saya amati selama ini,
Apalagi kalau di kimianya itu memperoleh, jam terakhir biasanya itu sekitar jam 2-an, itu adalah jam-jamnya kritis, maka banyak kita temukan, peserta didik yang mengantuk, malas-malasan, melamun, sehingga mereka kurang kurang bergairah dalam belajar. Nah, untuk itu, saya memberikan, strategi bagaimana kegiatan dalam praktek pembelajaran itu, terutama praktikum di laboratorium, tidak datar saja, di mana di situ ada kejutan baru yang mereka, saksikan dan mereka alami sendiri hasil dari, desain praktikum yang mereka lakukan. Sehingga mereka itu merasa penasaran dengan mengikuti langkah-langkah di dalam LKPD, mereka akan menemukan hasil sesuai dengan teori yang dijelaskan pada saat, guru membuka pelajaran. Eee, i itu situasinya, kemudian, hal ini sangat penting dibagikan agar, guru-guru atau teman sejawat, mengikuti atau, boleh mengadopsi praktik ini atau praktik yang sudah saya laksanakan di kelas. Adapun peran dan tanggung jawab saya di sini sebagai guru dan sebagai peneliti. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, tantangan terhadap situasi yang ada, maka saya melakukan perencanaan dalam, proses pembelajaran. Di dalam perencanaan tersebut, tantangannya yang pertama butuh waktu dan pemikiran yang benar-benar serius, bagaimana sebuah, praktikum itu, menantang dan menarik bagi peserta didik. Nah, jadi dalam perencanaannya itu, guru harus mempersiapkan semua alat bahan itu dan mencobakan terlebih dahulu. Kemudian, membutuhkan desain perangkat atau LKPD yang, menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi ketika mereka, melaksanakan langkah-langkah yang tertuang di dalam LKPD, mereka tidak kesulitan menerapkannya. Kemudian dalam pelaksanaannya, tantangannya, yaitu yang pertama peserta didik itu belum terbiasa. Mereka belum terbiasa dengan, model yang diterapkan, kemudian butuh waktu yang lama dan pembagian waktu yang, proporsional. Kemudian yang terlibat di dalam hal ini yaitu guru secara langsung, kemudian peserta didik, teman sejawat, dan secara tidak langsung, wakil kepala sekolah, dan, termasuk office boy yang ada di sekolah. Karena mereka saya libatkan dalam mempersiapkan, alat dan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, di dalam aksinya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru, yang pertama menyusun sebuah model pembelajaran, ya di sini adalah inquiry terbimbing dan CTL dalam 2 aksi. Kemudian, memberikan kesempatan seleluasanya kepada peserta didik untuk, membuat sebuah rumusan masalah dan hipotesis. Kemudian membiasakan peserta didik berliterasi melalui LKPD. Biasanya guru itu yang saya alami sendiri tidak sabar untuk memberitahukan. Jadi di sini kita harus, bersabar memberikan waktu kepada peserta didik untuk membaca LKPD, kemudian, membuat desain rancangan praktikum. Di sini praktikumnya saya beri nama lampu Aladin dan botol jin. Jadi dalam praktikumnya itu mereka menciptakan sebuah, media
yang diberi nama lampu Aladin. Nah, di situ mereka bisa melakukan pengamatan perubahan suhu. Di sini materinya termokimia. Pertemuan pertama, mereka mengamati suhu awal dan suhu akhir. Ya, pada termokimia yaitu reaksi eksoterm ada kenaikan suhu. Nah, di lampu Aladin itu mereka bisa, selain mengamati, mereka juga bisa bermain atau menyaksikan sesuatu yang wow gitu, bisa menghasilkan api dari reaksi, CaC2 yang saya gunakan di sini adalah CaC2. Jadi dalam rangkaiannya itu, gas yang dihasilkan itu dialirkan dulu ke dalam sebuah botol kosong, kemudian dikasih pipa. Nah, pada pipa itu nanti dinyalakan sehingga muncullah, sebuah lampu. Kemudian, pada pertemuan keduanya itu reaksi endoterm. Nah, di sini sebuah botol yang bisa meniup balon. Kemudian, strategi yang digunakan pada langkah-langkah ini, ya berdiskusi dengan dosen dan guru pamong serta teman-teman dalam proses perencanaan untuk akhirnya, bisa presentasi saat ini. Kemudian sumber daya yang ada, yang digunakan, yaitu bahan ajar, media slide, video, proyektor, LKPD, alat dan bahan praktikum. Nah, bagaimana refleksi hasil dan dampaknya? Jadi dampaknya dan hasilnya itu terlihat sekali, peserta didik itu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran saat praktikum. Jadi tidak ada peserta didik yang menyendiri atau, duduk melamun, diam saja, tidak ada. Semua aktif melakukan kegiatan praktikum karena mereka penasaran dengan hasilnya. Kemudian respon, orang lain ya sangat positif dan mendukung, kegiatan ini. Untuk ukuran keberhasilannya tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu untuk bisa mengaktifkan peserta didik dan meningkatkan prestasi belajarnya. Untuk ketidakberhasilnya masih ada di antara peserta didik, tapi di sini hanya ditemukan 1 orang, yang mengerjakan LKPD itu masih, mengandalkan teman dan ada nilai yang masih di bawah, nilai KKM. Ini lampiran kegiatan, kita selama aksi 1 dan aksi 2. Demikianlah, Bapak Ibu, presentasi saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Resma yang telah mempresentasikan best praktisnya yang luar biasa dengan ada botol ginnya sekalian. Nah, mudah-mudahan kita bisa terinspirasi apa yang telah dilakukan Bu Resma. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bu Armi untuk memberikan arahan atau masukan kepada kami. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya Ibu Resmaleni ya. Chemistry istrai. Chem istrai ya, chem istrai. Atau dia sudah chemistry ya di sana. Iya. Jadi harus mencoba ya. Bagus ya Ibu. Tapi kalau kita lihat kan menarik ya semua ya, menarik. Tapi kita belum kelihatan dari segi mana sih menariknya dari sisi Ibu Resmaleni ya. Apakah memang itu sudah pembiasaan? Karena tadi kan Ibu Resmaleni menyampaikan bahwa saya selalu membelajarkan siswa saja selalu diawali dengan kata-kata ini, chem istrai ya gitu ya. Terus
best practice yang mana yang terjadi ketika mengajarkan ini? Singkat masukan Ibu ya, atau pernyataan Ibu ya. Yang kedua adalah best practice yang dibuat Ibu Resmaleni ini seolah-olah ya, best practice-nya ini merupakan suatu kesatuan, tapi memang seperti itu ya. Karena kita tidak kelihatan bahwa best practice pada implementasi CTLK, pada termokimia ya CTL-nya, atau model apa ya pada laju reaksi gitu ya. Itu kan terpisah ya Bu Resmaleni? Enggak Ibu. termokimia semua ya. Baik Ibu, izinkan saya jawab ya Bu. Ya. Jadi pada aksi 1 itu termokimia. Pertemuan CTL. 1 inquiry terbimbing Ibu. Inquiry ya. Nah, inquiry-nya di sini peserta didik mendesain sendiri rangkaian. Di situ ada rangkaian air. Airnya itu di dalam sebuah galon bekas yang saya potong kemudian dipasang keran. Itu yang memasang kerannya saya minta OB karena butuh tenaga juga. Kemudian CaC2-nya itu di botol bekas lagi yang terpisah. Jadi biasanya ini hanya saya jadikan games. Kalau game hanya tidak bisa mengamati, cuman oh ini karbit bisa dibakar. Nah pada saat ini saya hubungkan bisa mengamati suhu awal dan suhu akhir. Kalau pada saat game itu saya campur saja Ibu, 1 botol, ada botolnya 1, di dalamnya ada karbit, kemudian disiram air, dialirkan ke pipa, dinyalakan api, hanya 1 lubang. Nah, di dalam praktek kemarin, saya buat 3 lubang. Lubang pertama untuk air masuk, lubang kedua untuk mengalirkan gas, lubang ketiga untuk memasang termometer. Gasnya dialirkan ke botol yang lain, jadi ada 3 botol di sini secara terpisah. Nah, best practice-nya di sini ada pengamatan yang bisa disaksikan oleh peserta didik. Mereka bisa mengukur, oh ini zat A-nya, ini zat B-nya, oh ini suhu awalnya, suhu akhir. Ini hasilnya. Nah, hasilnya itu, produknya itu bisa loh dibakar sebagai game aja, permainan. Kita bakarlah bersama-sama. Oh iya ternyata muncul api di situ. Tapi kalau dia hanya 1 botol, kita tidak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa menyaksikan saja karbit itu terbakar gitu Ibu. Nah untuk aksi 2, memang saya tidak tayangkan di sini. Aksi 2 itu prakteknya faktor-faktor laju reaksi. Di situ ada luas permukaan, suhu, katalis, konsentrasi. Nah, di situ belum saya tayangkan karena saya menganggap itu eksperimen biasa, sudah sering saya lakukan. Nah, di aksi 1 ini saya benar-benar baru menemukan gitu Ibu. Begitu. Oh begitu, jadi itu best practice-nya ya? Iya Ibu. Iya. Saya kira kalau menurut Ibu best practice-nya juga itu adalah penamaan ya, lampu Aladin dan botol jin ya. Sebagaimana kimia di awalnya itu kan alkemi itu adalah apa ya, pesulap ya gitu ya. Jadi namanya bagus juga ya penamaannya ya. Iya Ibu, biar anak-anak merasa penasaran ya gitu ya. Ya betul ya. Ya selamat ya Ibu Resmaleni, terima kasih itu masukan Ibu. Iya Bu, makasih Bu. Iya, kembalikan kepada Pak Safruddin. Baik, terima kasih Bu Armi yang telah memberi masukan kepada kita semua. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Makmur untuk memberikan arahan dan masukannya kepada Pak Makmur. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Safruddin. Sebelum saya cek soundnya gimana Pak? Sah, dengar? Dengar Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua. Rasanya saya tidak ingin ada hari ini. Karena hari ini rasanya menjadi pemisah antara kau dan aku. Betul, Berjalan,
Saya semuanya tadi malam tuh mikir-mikir perjalanan waktu begitu panjang, akhirnya juga hari terakhir juga akan datang besok. Saya hanya berpikir bisa tidak besok saya lalui dengan tidak selalu terbayang wajah Pak Rizal yang senyum, Pak Selamet yang ingin, ada Ibu Farida, ada Ibu. Tapi ya itulah hidup. Tidak ada sesuatu pasti akan berakhir. Oke, baik, itu kata-kata pertama dari saya. Biasanya seperti itu di hari-hari. Hari akhir itu lebih... cepat sekali saya baperan nanti Pak Makmur. Orang melankolis biasanya memang bukan hari-hari akhir itu. Biasanya melankolis. Persoalannya ini kebersamaan kurang lebih 57 hari itu sebuah perjalanan waktu yang tidak singkat. Artinya sudah terjalin chemistry antara terutama untuk kelompok A, yang kelompok yang paling lama kita bersama dengannya. Kalau kelompok lain itu paling bareng beberapa hari. Itu kira-kira sebagai pengantar awal dari saya. Baik, saya masuk di materi. Terkait dengan apa yang ditampilkan oleh Ibu Retsma tadi, sebenarnya kalau menurut saya, kalau mau keren kelihatan, sebenarnya tidak perlu fokus membahas untuk kedua aksi itu. Fokus saja terhadap judul yang tadi yang menarik itu. Karena itu sesungguhnya yang menjadi best practice yang ingin dimunculkan ke permukaan. Yang tadi itu yang ada botol-botol gin. Nah itu harusnya ini tidak perlu membahas secara kedua bagaimana inquiry terbimbing dalam mengaktifkan dan bagaimana CTL dalam pemahaman konsep. Fokus saja di situ karena seperti yang disampaikan Bu Retsma tadi, ada sesuatu hal yang memang baru terpikirkan dan baru ada kreasi yang dilakukan ketika PPL ini. Dan kreasinya itu memberikan sesuatu yang spektakuler. Harusnya ini bisa jadi yang dieksplor lebih jauh ini terkait dengan yang baru ini tadi, karena ini adalah sesuatu yang menarik. Kalau yang lainnya menarik sesungguhnya secara keseluruhan, cuma yang paling menarik di antara kesemuanya adalah khawatir kalau Ibu bahas secara bersama antara keduanya, apa yang menjadi titik tujuan Ibu untuk mengedepankan tadi yang botol gin itu tidak nampak ke permukaan karena tertimbun oleh banyak persoalan-persoalan gitu. Artinya terlalu umum, padahal sesungguhnya target utama adalah mengenalkan itu tadi yang botol gin. Jadi kalau mau fokus, orang hanya terfokus terhadap kreasi dan inovasi daripada Ibu Retsma ini, fokus saja terkait dengan tadi. Adapun nanti yang terkait dengan modelnya bisa saja sebagai bumbu-bumbu yang diletakkan di dalam. Nah itu. Kemudian berikutnya tampilan tadi ini model best practice Ibu Retsma ini saya rasa digunakan karena dia model presentasi dan nanti pasti yang diupload bukan ini, pasti yang diupload adalah sesuai dengan format yang ada prospeknya. Nah itu barangkali Bu sedikit penguatan untuk lebih menarik karena sebenarnya titik fokus yang sangat menarik terperhatikan itu terkait tadi dengan rangkaian kegiatannya itu. Artinya itu di situ titik sentral yang menjadi fokus yang ingin dimunculkan. Oleh karenanya di sisi itulah mungkin kita lebih banyak